Baik, sudah diawali tadi dari Master of Ceremony. Saya akan melengkapi dengan semboyan kita. Siswa persiapan. Nanti ketika saya sampaikan GKPO Lanut Adi Sumarmo menyala, langsung kamu sambut dia. Pam pam pam, jaya di udara. Nah, jelas siswa ya? Biar kita menyala. Ini kita macam tegang-tegang semua, makanya akhirnya saya juga ikut tegang juga. Baik siswa, GKPO Lanut Adi Sumarmo menyala. Wah ini kejar-kejaran. Kita ulangi sekali lagi ya. Pam pam pam, jaya di udara. Siswa yang di luar, pam pam pam, jaya di udara. GKPO Lanut Adi Sumarmo menyala. Jaya di udara. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Baik, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Majelis GKPO Lanut Adi Sumarmo, Bapak Ibu Koordinator Wilayah Timur maupun Wilayah Barat, Bapak Ibu yang mengawaki di dalam organisasi pelayanan gereja, baik itu Ketua BPM beserta perangkatnya, kemudian Ketua BPP beserta perangkatnya, Bapak Ibu yang mengawaki tiap-tiap bidang pembinaan warga gereja, baik itu bidang 1 yang mana mengawaki komisi, baik komisi Bapak, komisi wanita, pemuda, dan lansia. Berikutnya yaitu sub bidang 2 yang mana itu membawahi komisi paduan suara, sekolah minggu, multimedia, musik gerejawi. Singkatnya, sidang jemaat yang berbahagia pada malam ibadah perayaan GKPO Bermazmur yang sudah kita ketahui bersama dengan moto diberkati untuk memuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa GKPO Lanut Adi Sumarmo sudah memasuki 20 tahun pelayanan. GKPO Lanut Adi Sumarmo adalah gereja yang dibangun dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, di mana itu akan selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus, karena kita jemaat GKPO Lanut Adi Sumarmo memiliki keyakinan seperti yang sesuai tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang telah memelihara dan menyertai kita hingga saat ini. Malam ini kita berkumpul dalam suasana penuh sukacita dan penyembahan dalam acara GKPO Bermazmur. Sebuah momen yang bukan hanya merayakan pujian, tetapi juga menjadi ruang refleksi dan arah pelayanan kita ke depan. Evaluasi pelayanan yang telah dilaksanakan selama 20 tahun menjadi tolak ukur bahwa kita semua pasti dimampukan bisa lebih dan lebih bertambah dan bertambah untuk melayani, bersaksi, dan bersekutu. Saudara-saudari, selama periode pelayanan yang telah kita jalani bersama, banyak hal yang telah kita kerjakan dengan pertolongan Tuhan. Pelayanan gereja bukan profesi, tapi dituntut dengan standar moral dan etis yang tinggi. Seperti yang dikutip dalam Matius 5 ayat 48 maupun 1 Timotius 3 ayat 7, berbicara tentang kesempurnaan dan nama baik
di luar jemaat. Jadi kita bukan hanya baik di dalam gereja, tapi sebisa mungkin kita menjadi garam dan terang di luar, di dalam lingkungan kita, bermasyarakat, sampai bernegara. Hal ini menuntut tentang kedewasaan imam, wawasan, memiliki kecakapan, tanggung jawab, dan integritas pribadi. Dan semuanya itu harus dilandasi dengan jiwa pengabdian dan pelayanan tanpa pamrih, serta moral yang luhur. Saya kutip ini hampir sama dengan moto saya di dalam korps saya di komando di Kopasgat. Di situ dikutip, mungkin itu juga dikutip dari firman Tuhan juga. Jadi di situ ada tulisan karmanya fadikaraste mafalet sukadat jana, yaitu bekerjalah tanpa pamrih. Seperti yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan juga oleh para leluhur kita di dalam pelayanan. Di situ kita dijelaskan tentang kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Ini sama halnya dengan tanpa pamrih. Jadi kita bekerja di dalam Tuhan, jangan menuntut apa-apa. Yang semuanya itu kita wujudkan dalam pelayanan kita saat ini. Yang mana semuanya telah dituangkan dalam tata gereja dan tata laksana gereja sebagai pedoman kita dalam pelayanan. Yang mana kita sudah laksanakan, yaitu baik ibadah mingguan, pelayanan penginjilan yang selalu berjalan konsisten. Kemudian program-program pemuritan, pembinaan keluarga sudah mulai kelihatan, di mana malam hari ini kita dapat menyaksikan antusias dari kita semua untuk hadir bersama-sama melaksanakan perayaan pada malam hari ini. Itu suatu bentuk bahwa sudah menghasilkan buah. Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, kegiatan sosial, bakti sosial, kunjungan kasih yang sudah menjangkau hampir masyarakat di sekitar kita, baik yang sesama kita maupun di luar dari keimanan kita, dari rekan-rekan yang bukan sesama iman. Dan juga majelis dan tim pelayanan yang telah menunjukkan komitmen dan semangat yang luar biasa sampai saat malam hari ini. Tanpa ada komando dari saya pun, malam ini saya cukup berbangga seluruh majelis beserta dibantu dengan Pak Ketua, Ketua Panitia maupun perangkatnya, saya ucapkan terima kasih sudah menyiapkan begitu bagusnya sehingga malam hari ini kita dapat merayakan dengan penuh sukacita. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Namun semua itu perlu kita sadari bahwa masih ada tantangan yang perlu kita harus merespon dan harus berpartisipasi aktif dalam mendukung pelayanan ini. Yang pertama yaitu partisipasi jemaat yang mungkin dalam beberapa kegiatan yang belum maksimal. Memang banyak hal yang kendala-kendala yang mungkin dari keluarga ataupun yang lain kita maklumi. Namun kita harapkan di kemudian hari kita maksimalkan dari setiap kegiatan. Mohon partisipasi dari para jemaat sekalian. Kemudian yang berikutnya yaitu pembinaan generasi muda yang perlu diperkuat. Saya lihat di sini kemarin saya juga sempat berbicara dengan Bapak Pendeta maupun Pak Ketua bahwa di sini pemuda kita yang saya kurang tahu mungkin karena kondisinya sudah beranjak mungkin punya pekerjaan di luar dari kota Solo sehingga untuk pemuda masih kurang maksimal dalam melaksanakan pelayanan. Yang lainnya sudah berjalan, baik itu
anak-anak sekolah minggu maupun remaja, kami lihat sudah sangat aktif. Tinggal kita perkuat di pemudanya. Kemudian koordinasi antar bidang pelayanan yang masih bisa kita tingkatkan kembali. Saya rasa pasti kita sanggup untuk melakukannya, karena kita diberi kemampuan oleh Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu menjaga kita. Berikutnya yaitu saya sampaikan juga refleksi tentang spiritualitas. Seperti yang disampaikan di dalam Mazmur 127 ayat 1 yang berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Pelayanan kita bukan sekedar program, tetapi adalah wujud ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk menyembah dan melayani dengan hati yang murni. Untuk itu, visi dan misi ke depan yang mana ini menjadi motivasi saya untuk pelayanan ke depan. Saya mengambil suatu tema, yaitu menjadi komunitas yang hidup dalam kasih, melayani dengan integritas, dan bertumbuh dalam iman. Saya tahu untuk mewujudkan visi ini, visi misi ke depan, banyak hal yang harus kita laksanakan, baik itu penguatan pembinaan rohani dan karakter jemaat, pelayanan lintas generasi, baik kepada anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Kemudian kolaborasi dengan komunitas yang berada di sekitar gereja, dan yang kolaborasi dengan gereja-gereja lainnya yang ada di sekitar kita. Dan perlu kita sadari bahwa kita saat ini berada di dalam zamannya teknologi, yang mana kita harus mau tidak mau memanfaatkan teknologi untuk pelayanan digital dan komunikasi. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita sendiri yang akan susah untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Namun bukan berarti semuanya itu harus dengan digital dan teknologi. Kita punya keyakinan bahwa di zaman sebelumnya pun tanpa teknologi, pelayanan firman Tuhan sudah sampai akan sampai di ujung timur dunia. Kita tidak tahu kapan sampainya, tapi kita harus mempersiapkan diri dengan situasi yang sedang berkembang saat ini. Saya dan Majelis GKPO Lanut Adi Sumarmo percaya bahwa dengan penyertaan Tuhan dan dukungan jemaat sekalian, visi ini bukan hanya mungkin, tapi akan menjadi nyata. Saya mengajak dan saya berharap seluruh jemaat untuk terlibat aktif. Mari kita bukan hanya menjadi penonton, tetapi pelaku dalam pelayanan Tuhan. Biarlah GKPO Lanut Adi Sumarmo menjadi terang dan garam di lingkungan kita, menjadi tempat pertumbuhan rohani dan kasih yang nyata. Akhir kata, saya berterima kasih kepada seluruh jemaat, seluruh majelis, tim pelayanan, dan jemaat yang telah setia melayani dan mendukung. Dan tidak lupa dengan kehadiran Sang Maestro beserta tim Pak Didi Nini Towo beserta perangkatnya yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Saya cuma sampaikan kepada remaja, anak-anak, dan mungkin juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin belajar tari. Saya sedikit tadi saya buka-buka tentang biografi beliau. Jadi beliau ini
banyak hal yang dia pelajari secara otodidak. Seni tari itu. Sampai belajar tentang tari Jepang mungkin, Spanyol, flamenco yang main-main kaki itu. Jadi yang ingin belajar silakan. Ada juga tari Bali, mungkin tari-tari yang lain. Jadi kita bisa contoh. Banyak hal-hal yang beliau dapatkan dengan prestasi-prestasi yang luar biasa, baik lewat seni tari, teater dan sebagainya. Jadi saya sempat buka-buka lihat-lihat, oh ternyata bisa nih kita belajar nanti. Siswa juga yang setelah pendidikan mau belajar di seni tari atau seni ini bisa ikut. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya sampaikan kembali dengan satu keyakinan, GKPU Lanut Adi Sumarmo menyala, jaya di udara. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Penatua Yosef. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa